Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sedang berada di Jabal Uhud atau Gunung Uhud, dan di belakang kita saat ini nih disebut dengan Jabal Rumat. Rumat itu dalam bahasa Arab artinya adalah pemanah. Jadi ini adalah gunung yang dimana dulu para pemanah dari pasukan kaum muslimin, mereka ada di sebelah sini. Nah, Gunung Uhud yang mana? Gunung Uhud yang itu. Dari situ terus sampai ke sana itu masih Gunung Uhud. Ya. Ini semua kurang lebih panjangnya 7 kilometer, lebarnya 3 kilometer. Inilah yang disebut dengan Gunung Uhud, kemudian ini yang disebut Jabal Rumat. Nah, pertanyaannya tadi sempat kita jelaskan, yaitu tentang terjadinya peristiwa perang Uhud tahun berapa tadi? Tahun 2 atau 3? 3 Hijriah ya, 2 Hijriah perang Badar. Tahun 3 Hijriah terjadi peristiwa perang Uhud, di mana peristiwa itu terjadi tengah-tengah antara Gunung Uhud sama Jabal Rumat, ya, daerah yang sekarang kurang lebih kita berdiri saat ini. Di sebelah area sinilah kurang lebih dulu terjadinya peristiwa perang Uhud. Adapun masjid ini dibangunnya baru-baru sekarang ini ya, tahun 2016 ke atas ini baru dibangun, sebelumnya nggak ada masjid di sini. Nah, kemudian peristiwa perang Uhud itu tadi kita katakan terjadi tahun 3 Hijriah. Kaum muslimin ketika itu menghadapi pasukan kafir Quraisy. Pertamanya kaum muslimin yang berangkat ada 1.000 orang. Dari 1.000 orang ini ternyata digembosin sama orang-orang munafik, ngapain lah kita perang capek, udahlah mending kita balik aja, nggak usah ribet-ribet capek-capek perang. Akhirnya dari 1.000 orang kena isu-isu seperti itu, akhirnya kena hasut 300 orang balik lagi ke Madinah. Ya, tadi kita katakan bahwa kota Madinah dulu ini nggak ada penduduk yang tinggal di sini, nggak ada. Kota Madinah hanya sekitaran Masjid Nabawi. Makanya dulu para sahabat jalan dari sana sekitar Nabawi ke sini. Dan Rasul SAW pertama kali mau perang itu diskusi dulu sama para sahabat, baik yang senior ataupun junior. Kita mau perang nih sekarang, kita kira-kira kita perangnya di mana? Para sahabat yang senior bilang, ya Rasulullah kita perang di dalam kota Madinah aja, di sekitaran sini aja. Sahabat-sahabat yang anak-anak muda, anak-anak milenial lah kalau kata kita sekarang, mereka menyarankan, ya Rasulullah kita perang daerah Uhud aja. Nah, inilah bukti kepemimpinan Rasulullah SAW. Ketika mau ada satu keputusan yang diambil, nggak ngambil keputusan sendiri, tapi musyawarah dulu sama bawahan-bawahannya. Dan nggak selalu yang senior itu diambil keputusan atau pendapatnya. Akhirnya ketika itu Rasulullah SAW ngambil pendapat yang anak-anak muda, ya udah kita berangkat di Uhud. Pas udah mau berangkat ke Uhud, sahabat-sahabat senior bilang, ya Rasulullah ngapain kita ke Uhud? Udahlah kita di sini aja, perangnya di dalam kota Madinah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, nggak pantas bagi seorang Rasul kalau udah pakai baju perang, kemudian mengurungkan niatnya. Makanya ini juga contoh bisa kita ambil, seorang pemimpin kalau ngambil keputusan A ya A, B ya B, jangan pelin-pelan, ntar ngambil A, ntar ngambil B, nggak pantas. Ini diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam masalah leadership ya, dalam masalah kepemimpinan. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW dengan 1.000 orang berangkat, tadi kita katakan 300 orang karena digembosin sama orang-orang munafik, 300 orang balik lagi ke Madinah, 700 orang yang berangkat. Dari 700 orang, 650 orang itu ikut perang. 50 orang naik ke Jabal Rumat ini. Mereka 50 orang pasukan pemanah. Kemudian melawan kurang lebih 3.000 orang kafir Quraisy. 3 orang kafir Quraisy ini ketika itu dipimpin oleh salah seorang sahabat, oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Khalid bin Walid ketika itu belum masuk Islam. Dan kita tahu Khalid bin Walid jago banget dalam strategi perang. Akhirnya ketika itu bayangkan 650 perangnya di sini, lawan 3.000. Tapi 650 ini kebantu sama 50 orang yang di atas, yang pasukan pemanah. Jadi kaum muslimin bisa dikatakan ketika itu hampir menang. Kenapa? Yang 50 orang ini yang di atas terus-terusan manah dari atas. Yang di bawah yang 3.000 udah kocar-kacir. Kenapa? Karena ada 50 orang yang di atas Gunung Uhud. Tapi Rasulullah SAW sebelum perang Uhud dimulai, beliau mewasiatkan kepada 50 orang pemanah ini, Rasulullah SAW mengatakan, jangan turun dari Jabal Rumat sampai ada perintah untuk turun. Walaupun kalian sudah melihat jasad dari Jabal Rumat lebih cepat waktunya. Karena Khalid bin Walid ngatur strategi muter balik, kaum muslimin sebagian yang udah balik tuh. Mereka kalah, mereka mau balik ke Mekah. Ternyata bukan mau balik ke Mekah, tapi muter balik. Akhirnya Khalid bin Walid berhasil merubah kondisi, sehingga kaum muslimin tadi kita katakan hampir dikatakan kalah, tapi kita katakan kaum muslimin mengalami kerugian. Dari situlah banyak kaum muslimin yang gugur sebagai syahid. Nah, kemudian Rasulullah SAW sendiri dalam perang Uhud, beliau terluka, giginya patah, pelipisnya terluka, badannya beliau berdarah-darah. Ini bukti bahwa Rasulullah SAW walaupun beliau manusia, walaupun beliau seorang Rasul, beliau juga manusia biasa yang bisa luka, bahkan luka parah ketika perang Uhud. Kemudian ketika itu ada isu dari orang-orang munafik bahwa Rasulullah SAW udah wafat. Akhirnya kaum muslimin sisanya juga udah nggak semangat perang. Ngapain lagi kita perang? Rasulullah SAW udah meninggal. Tapi ternyata Rasulullah SAW dilindungi oleh para sahabat, sehingga Rasulullah SAW walaupun terluka parah, tapi tetap masih hidup, dan dikasih tahu
nggak benar isu Rasulullah SAW udah wafat. Rasulullah SAW masih hidup. Akhirnya kaum muslimin yang ada tadi berusaha gimana caranya biar nggak rugi-rugi amat dalam kekalahan. Nah, disebut rugi tadi dalam peperangan karena banyak kaum muslimin yang gugur. Itulah yang kita lihat di pagar sana, nanti kita akan ke sana, makam para syuhada Uhud. Di antaranya siapa tadi? Sayyidina Hamzah, kemudian juga ada Sayyidina Mus'ab ibn Umair. Mus'ab bin Umair ini adalah sahabat Nabi pertama yang jadi dai di kota Madinah. Jadi ketika dulu Nabi SAW masih tinggal di Mekah, diutuslah Mus'ab bin Umair untuk berangkat ke Madinah untuk jadi pendakwah pertama di kota Madinah. Perlu kita tahu Mus'ab bin Umair ini adalah sahabat yang paling muda ketika itu di Mekah, termasuk paling ganteng, paling kaya, paling luar biasa. Benar-benar kece, Masya Allah. Wangi, bersih, ganteng, kaya raya. Akan tetapi ketika Mus'ab bin Umair masuk Islam sama orang tuanya, semua hartanya, fasilitas diputus. Akhirnya Mus'ab bin Umair berangkat ke Madinah dalam keadaan yang sangat miskin. Dan ketika wafat dalam perang Uhud, Mus'ab bin Umair kulitnya udah banyak sisik, ya udah bersisik karena benar-benar gak keurus. Bukan seperti dulu Mus'ab bin Umair yang sangat kaya. Kemudian saking juga Sayyidina Hamzah. Bapak Ibu yang rahmati Allah, nanti akan kita lihat, bisa tahu, oh mana sih makamnya Sayyidina Hamzah. Dan para syuhada, kita sama-sama tahu bahwa dimakamkan langsung dengan pakaiannya, tanpa dimandikan, ya, tanpa dikafani lagi, tanpa disolatkan. Karena udah diurusin sama malaikat, ya, dikafani, disolatkan, dan sebagainya oleh malaikat. Kemudian 100 tahun setelah kejadian Perang Uhud, di zaman semua para sahabat udah nggak ada, di zaman kekhalifahan ketika itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan Madinah banjir. Makanya masih kita lihat ini ya, saluran airnya ini dari dulu udah ada. Nah, efek dari banjirnya ini sampai ke sini-sini. Nah, efek dari banjirnya tadi, seluruh makam yang ada syuhada Uhud tadi, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Mus'ab bin Umair, dan yang lainnya, akhirnya makamnya jadi jeblos ibaratnya, keangkat. Dan jasad-jasadnya semua ada di permukaan tanah setelah kejadian banjir. Dan disebutkan dalam banyak riwayat yang sahih dalam kitab-kitab sejarah, setelah ratusan tahun kejadian Perang Uhud, jasadnya 100% utuh, nggak ada yang hancur sama sekali, dan semua jasadnya masih mengeluarkan darah segar. Dari situlah ketahuan, oh inilah jasadnya Sayyidina Hamzah. Kenapa? Karena masih ada jasad yang ketika itu dadanya terbelah, ya, kita sama-sama tahu ya, dibunuh sama siapa? Wahsy, kemudian hatinya dimakan sama Hindun. Kemudian ketika itu Khalifah memberikan keputusan, ya udah, ini makam-makam daripada berceceran tempatnya nggak jelas di sana sini, kita satukan aja dari satu lokasi di sebelah sana. Akhirnya dari zaman kejadian setelah banjir itu, semua makam syuhada Uhud, Sayyidina Hamzah dan yang lainnya di kotak yang kita lihat di sana. Nanti kita akan ke sana sekarang, kemudian kita mendoakan dan juga mengucapkan salam untuk syuhada Uhud. Kemudian nanti kita balik lagi ke bis, dan kalau ada yang mau foto-foto di sini aja. Saran dari saya nggak usah naik ke atas. Kalau mau foto di bagian bawah-bawahnya boleh. Karena di atas juga, mohon maaf, mungkin pernah ada yang lihat di Instagram, di TikTok, di YouTube. Banyak oknum-oknum yang tukang foto paksa, minta diketok 300 real, 500 real, maksa suruh pakai sorban dan sebagainya. Banyak oknum-oknum yang nakal. Jadi mendingan nggak usah ke atas. Ya. Silakan sekarang kita ke makam syuhada Uhud. Saya kuburkan ini. Kita sama-sama baca doanya sebagaimana disudahkan oleh Nabi SAW ketika berziarah kubur. Ya. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha lana walakum al-afiyah. Itu ya, doa yang disunahkan ketika ziarah kubur. Sekali lagi ya. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha lana walakum al-afiyah. Itu doa yang disunahkan ketika kita ziarah kubur manapun ya, sunnah membaca doa yang tadi.